membicarakan malpraktek, ya. Yang pertama kita melakukan malpraktek sebagai KTD. Malpraktek sebagai KTD, ya, analisisnya ada dua, ya. KTD yang tidak salah dan KTD yang salah, gitu ya. Yang tidak salah ada 3, ini sudah hafal ya. Yang kemarin disebut RTLD, RTT, dan komplikasi. Sementara yang salah ada 2. Yang satu salah tersembunyi, di sini ada 3. KHC, kejadian hampir celaka atau near miss, kemudian medical error, dan mismanagement, ya. Yang kedua salah aktif. Yang salah aktif ada 3. 1 kelalaian, kesengajaan, sama skill yang jelek atau lack of skill. Yang ini ada 2, under competent sama out of competent. Ini malpraktek dilihat dari latar belakangnya, yaitu KTD. Kemudian yang kedua, malpraktek dilihat dari analisisnya. Analisisnya ada 2. Yang kemarin kita bicarakan adalah malpraktek berdasarkan kontrak terapeutik, ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah adanya one prestasi. Adanya one prestasi adalah malpraktek. Yang kedua menurut 4D. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. 4D itu ada 4 jenis D. D1 yang disebut dengan judi, ya. D2 nanti yang disebut dengan dereliction of duty. Dereliction of duty. Kamu lihat di Telegram ya. D3-nya yang disebut dengan damage. Nah, damage ini sama dengan KTD. Yang D4-nya ya disebut direct causation. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ini apa. Yang dimaksud dengan D1, ya, D1 itu harus judi. Judi itu kewajiban atau tugas. Artinya pada saat kita melakukan kontrak terapeutik, ya, di sini ada kontrak terapeutik, ya. Ya, awalnya kita kan mesti membuat kontrak terapeutik. Maka di sana ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nakes. Oke, ya. Entah itu apa, cerita nakes, kamu terapisnya apa. Misalnya di sini kewajibannya berupa terapi, misalnya ada 5 jenis terapi. Oke. Artinya pada saat kamu berhubungan dengan pasien, kamu memiliki kewajiban. Kalau kemarin kewajiban di dalam kontrak terapeutik disebut prestasi. Sama di sini pun juga disebut prestasi. Artinya kamu harus memberikan kewajiban pada pasien. Apa itu tindakan terapeutik, entah itu tindakan apa-apa kalau sudah kesehatan. Nah, kalau kamu menterapi, misalnya ada 5 jenis terapi yang harus kamu wujudkan. Ternyata pada saat itu, ya, kalau D1 positif, mesti harus positif waktu kamu berhubungan dengan pasien, ya. Jadi di sini ada hubungan pasien dengan nakes. Maka mesti ada kewajiban. Tapi kemudian direction of duty itu penelantaran kewajiban. Latar belakangnya, ya, harus tidak sengaja. Kalau sengaja nanti masuknya langsung ke sini, kesengajaan. Nah, di sini ada penelantaran. Apabila ada penelantaran yang harusnya melakukan 5, ya, kamu hanya melakukan 4, maka kurang 1. Adanya kurang 1 ini menunjukkan D2 positif. Gitu ya. Jadi sesuatu kewajiban yang tidak kamu wujudkan itu menyebabkan ada D2 positif. Kenapa? Karena kamu menelantarkan kewajiban. Oke? Nah, kemudian damage itu KTD. Sesuatu yang dirasakan oleh pasien ataupun keluarganya nggak enak, ya. Misalnya kebetulan pada kasus itu D3-nya positif. Misalnya. Nah, di D4
Ini kita melakukan direct kausasi. Adakah satu hubungan langsung kausasi, hubungan sebab akibat langsung? Karena munculnya D3 ya, akibat dari adanya D2 atau D3 akibat adanya D2. Ini ya. Jadi adanya D2 itu memunculkan adanya D3. Kalau jelas D2 ini memunculkan D3 berarti memang kamu melakukan kesalahan. Gitu ya. Maka pada saat D2 ternyata menyebabkan D3, maka D4-nya disebut positif. Nah, peristiwa yang seperti ini jika positif-positif semua, maka kesimpulannya malpraktek positif. Nah, ini yang harus disadari. Artinya pada saat kamu berhubungan dengan pasien, pasti di sana ada kewajiban yang harus kamu berikan. Ya, nggak usah ngurusi kewajibannya pasien. Kewajiban pasien itu bayar, itu. Nah, kalau tidak ada hubungan pasien dengan nakes, ya, kalau di sini nggak ada hubungan pasti, ya, D1-nya nggak ada, karena nggak ada hubungan, gitu ya, pasti nggak ada. Kalau ini nggak ada, harusnya di bawah ini nggak ada semua. Maka ini pasti bukan malpraktek, gitu ya. Andaikan di sini positif, ya, tapi nggak ada yang dilalaikan. Di sini positif, ada KTD, maka ini pasti negatif. Oh, kita sudah mengerjakan semua kok, dan mengerjakannya benar. Kalau mengerjakannya benar, kalaupun ada D3, maka D3-nya ini bisa jadi oleh karena peristiwa KTD yang tidak salah. Begitu ya. Oke, begitu. Sehingga pasti negatif. Ya, ini juga negatif. Andaikan kemudian di sininya itu positif, begitu ya. Kelalaiannya juga positif. Damage-nya tidak ada. D3 tidak ada. Di sini otomatis tidak ada karena tidak ada analisis. Peristiwa ini bisa terjadi pada kondisi KTD salah yang salah tersembunyi. Karena tidak ada KTD, ya kan? Otomatis pada peristiwa positif negatif, maka ini negatif, maka ini juga negatif. Oke. Ya. Lalu kalau kemudian ini positif, tapi ternyata ini negatif. Jadi munculnya KTD bukan oleh karena adanya kelalaian, peristiwa yang lain, maka di sini juga negatif. Peristiwa seperti ini, KTD-nya ini, ya, walaupun ada kelalaian, itu bisa masuk di dalam peristiwa salah tersembunyi, gitu ya. Ataupun kemudian masuk di konsep KHC yang ini, kejadian hampir kecelakaan. Memang terjadi KTD, tapi kemudian terantisipasi. Oke, ini gambaran 4D. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah 4D. Kita tidak menggunakan kontrak terapeutik karena kontrak terapeutik hanya melihat adanya bahan prestasi, ya. Yang disebut bahan prestasi itu di sini, hanya ada di sini toh. Ini tidak ada bahan prestasi, hanya ini berarti ya, katakanlah yang signifikan. Adanya bahan prestasi menurut konsep kontrak terapeutik pasti malpraktek. Tapi kalau kita melihat 4D ini, maka adanya bahan prestasi belum tentu malpraktek. Bahan prestasi muncul apabila empat-empatnya ini positif semua, baru malpraktek. Konsep sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kamu besok itu menterapi pasien, ya, jenis terapi yang diberikan pada pasien stroke, misalnya di sana ada latihan jalan, latihan nulis, gitu ya, latihan apa itu ya, ngelupuk-ngelupukin bunderan-bunderan itu ya, seperti mainan anak-anak. Ada 3 jenis, dan kamu sudah melaksanakan 3-tiganya, berarti apa? D2-nya negatif, gitu. D3-nya positif, D2-nya negatif. Walaupun di sini positif, kamu tidak melakukan malpraktek. Gitu. Kalau kemudian ini positif, lain-lainnya negatif, ya silakan malpraktek. Oke, gitu. Nah, ini mudah sekali kalau Pak. Nah, ini yang kita pakai untuk menganalisis adanya malpraktek. Kenapa kok ini saya anggap lebih ideal? Karena memperhatikan proses yang didapatkan dengan adanya direct causation. Ini isinya kan analisis. Apakah betul D3-nya itu muncul oleh karena adanya D2? D2 itu variabelnya banyak sekali, X-nya banyak, bisa X1, X2, X3, X4. Nah, analisis inilah yang penting di dalam menentukan ada tidaknya malpraktek.
sampun.